lupa lagi mengadakan acara sekolah minggu seperti biasanya. Untuk memulai acara sekolah minggu kita, marilah kita bernyanyi Bapakku Datang Padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami. Pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, masih semangat nggak untuk mengikuti sekolah minggunya? Semangat! Oke, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Markas Iblis. Adik-adik harus semangat ya menyanyikannya di rumah. Kakak undang bagi berdiri deh, oke? Buat gerakannya ya adik-adik. Bye.
minggu ini diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Terima kasih. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terima kasih. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terima kasih. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terima kasih. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaannya. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Ayat hafalan Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Terima kasih.
Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena anak sekolah minggu kami masih dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui live streaming kami ini. Bapa, bukalah hati pikiran mereka masing-masing agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam adik-adik sekalian. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak Ire sudah memberitahukan ayat hafalan minggu depan. Kakak harap minggu depan ayat hafalan kita 1 Petrus 5 ayat 7 dikirim ke grup sekolah minggu masing-masing ya. Nah, saat ini kakak mau membacakan bahan Alkitab kita hari ini. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari kakaknya adik-adik. Yesus diulungkan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia mengambil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mukjizat itu. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Adik-adik, setelah kita membacakan firman Tuhan tersebut, di sana diceritakan bagaimana orang banyak di Yehuda yang merayakan hari Pentakosta
mendengar bahwa Yesus akan datang, mereka langsung riang gembira dan mereka datang menyongsong Yesus dengan membawa daun palem dan mereka bernyanyi bersorak-sorai dengan menyatakan Hosana, Hosana. Adapun bangsa Yehuda menyambut Yesus dengan sukacita karena mereka mengetahui bagaimana Yesus mengadakan mukjizat terhadap Lazarus yang telah dibangkitkannya dari kubur dan Lazarus hidup kembali. Oleh karena itu, adik-adik, bangsa Yehuda berharap Yesus juga dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Israel. Baiklah adik-adik, mari kita mendengarkan animasi berikut. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengar animasi cerita tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem, kakak ada menyampaikan 3 hal di dalam firman Tuhan ini. 3 yang harus ditekankan dalam firman ini, bahwa Yesus adalah membawa sukacita bagi kita dalam menghadapi hidup ini. Ada permasalahan dalam dunia saat ini, yaitu COVID-19. Kedatangan Yesus sebaiknya kita selalu bersukacita dalam beribadah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, belajar online, dan selalu beriak gembira. Walaupun kita tetap melakukannya di rumah. Poin kedua yang harus kakak tekankan di sini, kita harus mampu bagaimana kita menghadapi COVID-19 tersebut dengan mencari kelemahan dari COVID-19 tersebut, seperti mengikuti peraturan-peraturan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, seperti stay at home, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tetap mencuci tangan, menjaga jarak dengan yang lain, dan memakai masker. Dan semuanya itu harus kita lakukan dengan sukacita, seperti kita menyambut Yesus. Poin ketiga, dengan adanya COVID-19 ini, kita harus tetap percaya teguh bahwa kasih Yesus tetap menyertai kita dan tetap bersukacita beribadah seperti bangsa Yerusalem yang bersorak-sorai menyambut Yesus dengan tetap mengucapkan Hosana. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah Tuhan firman-Mu jadi tonggak buat anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, dosa kami yang besar itu ya Tuhan, ampunilah Tuhan, agar segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami tercapai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebagai ayat yang menghantar kita untuk persembahan pada siang hari ini, mari kita dengarkan
firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, demikianlah firman Tuhan, kita akan memberi persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.